Cerita dibuka dengan memperlihatkan Pak Polisi yang sedang lelap tertidur akibat kelelahan maraton One Piece 100 episode per hari, sampai-sampai TV-nya pun ikut rusak akibat dipaksa kerja rodi 24 jam non-stop. Namun bukan itu yang akan menjadi bahan gibah kita kali ini, melainkan si botak mulet yang tidak lain dan tidak bukan merupakan anak dari Pak Polisi yang kita anggap saja bernama Johnny. Johnny yang kala itu baru beres maraton film Fast and Furious, dirinya kemudian diam-diam mengambil kunci mobil ayahnya di atas meja untuk mempraktekkan semua adegan yang sudah ia tonton. Dan setelah berhasil mencuri kunci mobil ayahnya, tanpa pikir panjang si anak pungut ini langsung bergegas membawa pergi mobil pribadi milik ayahnya demi bisa cosplay jadi Dom Toretto. Sementara itu, di sisi lain seorang anak perempuan kotak-kotak yang baru aja mau berangkat sekolah, ia tidak menyadari bahwa sebuah Johnson yang dikendarai oleh Johnny melaju dengan kecepatan cahaya sampai secara tidak sengaja mobil Johnny pun menyundul bocah perempuan tersebut sampai-sampai jasadnya mental 2 meter dan hampir membuat si bocah mati konyol. Johnny yang panik pun langsung bergegas recall ke rumahnya untuk melakukan sholat taubat dan menyimpan mobil ayahnya agar tidak diamuk masa. Dan tepat ketika si Johnny pulang, ayahnya mendapat panggilan tugas bahwasanya ada kecelakaan tabrak lari yang menyebabkan seorang anak perempuan kritis dan harus dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata benar saja. Sesampainya di sana, bentar-bentar, itu nggak salahkah ngangkat korban kecelakaan nggak pakai tandu? Gini amat nasib pengguna BPJS. Dan tak lupa Pak Polisi juga meminta keterangan dari ayah korban yang anggaplah bernama Marco, yang dimana Pak Marco mengaku bahwa di saat putrinya sedang menyeberangi jalan, tiba-tiba saja sebuah Johnson perenggut nyawa berwarna biru melaju dengan kecepatan rata-rata pembalap F1, hingga walaupun mobilnya sudah berusaha menginjak rem, tapi tetap saja berhasil membuat putrinya dicium bumper mobil hingga terbang. Namun di saat Pak Marco hendak mereport player tersebut karena membuat putrinya kenok, sang driver justru pergi begitu saja yang membuat Pak Marco kesulitan untuk memberikan detail informasi pelaku tabrak lari putrinya. Singkat cerita, setelah dibawa ke ruang UKS, ternyata cederanya tidak bisa disembuhkan hanya dengan mengonsumsi teh hangat, sehingga dirinya harus diperban sebadan badan dan mulutnya dicekoki selang sedot WC. Hingga tibalah momen yang ditunggu-tunggu oleh Pak Dokter, yaitu memberikan biaya tagihan pengobatan putri Marco, yang begitu melihat nominalnya saja membuat Marco serasa ingin melepas infus anaknya. Namun Marco mengingat isi khutbah Jumat kemarin yang melarang membunuh anak sekarat karena korban tabrak lari, ia pun kemudian merenungkan niatnya dan mulai memutar otak bagaimana caranya agar dapat membayar biaya tagihan rumah sakit yang setara dengan 80 bit karbu keluaran tahun 2012. Hingga akhirnya Marco yang berhasil memutar otak tapi tidak dengan akhlaknya, akhirnya ia beralih profesi menjadi badan pengelola keuangan masyarakat menjadi milik pribadi alias rampok, yang dimana aksinya menargetkan sebuah bank demi bisa farming cuan secara instan. Sementara itu, di sisi lain bapaknya Johnny yang lagi berpungli ria menilang seluruh NPC yang telat bayar pajak. Seketika saja ia mendapati laporan bahwa telah terjadi sebuah perampokan bank, dan tanpa banyak bacot, ia langsung menghentikan aktivitas tilang menilangnya dan langsung OTW ke TKP agar bisa berbaku hantam dengan pelaku. Dan ternyata benar saja, begitu sampai di TKP, Pak Polisi memergoki Marco yang sedang melakukan aktivitas tercela, sementara Marco yang terciduk pun langsung kabur berlari secepat mungkin menuju rumah sakit, disusul dengan Pak Polisi yang juga ikut-ikutan lari mengejar Marco, padahal mobilnya nganggur. Hingga setelah drama lomba lari-larian, akhirnya Marco berhasil finish dengan menenteng sekarung uang haram dan disusul oleh Pak Polisi yang terbagong-bagong sejak kapan ada rampok yang bukannya kabur ke base camp tapi malah kabur ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Marco langsung melunaskan seluruh tagihan biaya rumah sakit agar anaknya segera di Edo Tensei. Dan tanpa menaruh rasa curiga itu uang dari mana, Pak Dokter langsung menerima sekarung uang yang dibawa Marco tanpa menghitungnya terlebih dahulu. Lah, tahu gitu sih kasih uang mainan aja nggak sih? Dan tak lama setelahnya Marco memasuki kamar anaknya untuk memberitahu bahwasannya seluruh biaya pengobatannya sudah dibayarkan oleh uang haram. Dan setelah mengucapkan kata-kata terakhir kepada putrinya, Marco pun kemudian surrender menyerahkan dirinya ke pihak berwajib karena kini tugasnya mengobati putrinya sudah selesai. Singkat cerita, ketika dalam perjalanan mentransferkan Marco ke penjara, secara tidak sengaja mereka melewati rumah Johnny, dan Marco yang melihat mobil kematian penabrak putrinya pun sontak saja ia pun berteriak dan memberitahu Pak Polisi bahwa mobil itulah yang telah membuat putrinya masuk ke ruang UKS. Pak Polisi yang tidak percaya dengan ucapan Marco karena bagaimana mungkin mobilnya bisa jalan sendiri sedangkan dirinya kemarin full maraton One Piece, ia kemudian mengecek mobil pribadi miliknya dan ternyata di bagian depan mobil terdapat bekas penyok layaknya menabrak lembu.
Prabu yang langsung mengingatkan Pak Polisi bahwasanya ia memiliki anak bernama Joni yang cita-citanya menjadi Dom Toretto. Dan tanpa banyak bacot, ayah Joni langsung menciduk anak binatangnya dan memborgolnya untuk segera ditransferkan ke polsek terdekat sekaligus hitung-hitung ngurangin beban keluarga. Sementara itu, Pak Polisi yang merasa iba kepada Marco pun, ia kemudian membuka borgol di tangannya dan membiarkannya pergi untuk menemani putrinya di rumah sakit. Dan cerita pun diakhiri dengan Joni yang dilempar oleh ayahnya sendiri dan diserahkan kepada para polisi yang sedang menginvestigasi bank, padahal pelakunya udah ditangkap ayahnya Joni. Udah kabur malah. Ya intinya gue salut sama polisi gini cuy. Anaknya sendiri aja ditangkap gitu kan. Kalau polisi di negeri antah berantah yang pasti bukan Indonesia, itu nasib si Marco udah jadi pelaku tabrak lari, perampokan bank, pelecehan anak, kekerasan verbal. Ya intinya pesan mortar yang bisa kita ambil, jangan pernah ragukan kasih sayang seorang ayah yang membesarkanmu dengan susah payah, yang menemanimu mulai dari bawah hingga yang rela melindungimu dengan tumpah darah. Ingat, ayah bukan hanya seorang pencari nafkah, tapi juga seorang satria gagah yang mampu menjaga keluarganya tanpa kata lelah.